Acara ini dipersembahkan oleh Hayo, siapa yang pernah lihat hewan ini? Ketika melihat hewan ini, mungkin kalian akan merasa jijik sekaligus heran. Aku jijik, aku benci. Ya, saya pun pernah merasa seperti itu, guys. Saya pernah melihat hewan ini di kamar mandi dan di paret. Hewan ini sangat membagongkan sekali ya, cu. Mirip belatung, tapi kok ada ekornya? Saya sempat berpikir kalau hewan ini semacam bakteri. Tapi kalau itu bakteri, harusnya kan makhluk mikroskopis yang cuma bisa dilihat pakai mikroskop. Bener juga ya. Hewan ini cukup mengundang rasa penasaran kita. Kalau begitu, mari kita ungkap misterinya. Nah guys, jadi sebenarnya hewan ini memang belatung, atau biasa disebut belatung ekor tikus. Merupakan larva dari lalat dragonfly atau dikenal juga dengan hoverfly, yang berasal dari genus Eristalini. Jadi beginilah guys penampakannya. Sekilas mirip seperti lebah ya cu. Nah ini sebenarnya kemampuan mimikri dari hewan ini cu. Dia berubah jadi lebah untuk menakuti musuhnya. Adit, aku takut, Dit. Sesuai dengan namanya, dragonfly. Lalat ini memang mirip drone guys. Lihat saja cara terbangnya. Hewan ini mengepakkan sayap dengan cepat, sehingga terlihat mengambang di WC. Maksud saya mengambang di udara, guys. Lalat ini tidak seperti lalat pada umumnya yang suka berkumpul di sampah, tai, atau benda-benda jorok ya bro. Tapi mereka lebih suka berada di antara bunga-bunga. Karena itulah lalat ini disebut sebagai lalat bunga. Lalat bunga ini suka menghisap nektar bunga cu, dan dapat membantu penyerbukan bunga. Oleh sebab itu lalat ini disukai para petani. Oh, macam tuh. Nah, lalat bunga ini tujuan hidupnya cuma satu guys, yaitu bereproduksi. Lalat bunga ini akan menyebarkan gennya, baik di dalam koloni maupun di luar koloni. Mereka selalu mencari calon ratu baru yang ingin kawin. Wow. Perlu kalian ketahui bahwa tidak semua larva dari lalat bunga ini memiliki ekor. Ekor di sini sendiri tidak berfungsi seperti ekor pada umumnya. Namun, ini lebih mirip hidungnya, cu. Ya, jadi benda panjang ini sebenarnya sifon yang mereka gunakan untuk bernafas ketika mereka lagi ada di air atau di tempat yang minim oksigen. Oh, macam tuh. Nah, tidak seperti orang tuanya yang selalu berada di bunga-bunga. Larvanya ini justru lebih sering ditemukan di genangan air, tumpukan tai hewan ternak, dan di rawa-rawa yang jorok bro. Wah, seperti anak terbuang ya guys. Belatung ini memakan bakteri untuk bertahan hidup guys. Makanya itu, kalau kalian temukan belatung ini di suatu genangan air, berarti air itu sudah tercemar cu. Jangan coba untuk mandi ataupun minum air tersebut. Nah, apabila kalian menemukan hewan ini di rumah kalian, kalian jangan panik, guys. Tolong! Tolong! Tolong. Gak perlu panggil Pak RT, apalagi polisi. Hentikan! Karena hewan ini cuma mau berubah, cu. Berubah jadi Ultraman. Aku suka bergoyang sama muda. Lanjutkan rapatnya, Karim. Bukan ya guys, tapi jadi pupa. Untuk bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Dan biasanya mereka melakukan hal itu di tempat-tempat kering. Namun kalian harus tetap waspada jika hewan ini ada di rumah kalian. Karena itu berarti ada genangan air yang tercemar di sekitar rumah kalian. Nah, ketika jadi pupa, kutikula mereka akan mengeras.
Dan beberapa akan memiliki tanduk kecil. Tanduk kecil ini sebenarnya cikal bakal organ sensorik, guys, yang nantinya akan membantu mereka saat dewasa untuk merasakan makanan mereka. Dan ketika sudah siap untuk keluar, ujung kepala pupa pun akan robek. Dan lalat dewasa pun keluar dari sana. Oke bro, belatung ekor tikus biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Namun, apabila kalian tidak menjaga kebersihan, maka lalat ini dapat menyebabkan miasis yang tidak disengaja. Mengerikan. Nah cu, ada beberapa dokumentasi tentang kasus miasis yang terjadi pada usus manusia yang disebabkan oleh belatung ekor tikus ini. Beberapa orang tidak mengalami gejala apapun. Pada orang lainnya ada yang merasa sakit perut, mual muntah, serta pruritus ani, atau bahasa kerennya bool gatal. Infeksi ini bisa disebabkan oleh air atau makanan yang terkontaminasi telur lalat ini cu. Namun masih ada keraguan akan hal itu karena sistem imun manusia masih lebih kuat. Sehingga larva lalat yang tidak sengaja tertelan harusnya tidak mampu bertahan hidup di saluran pencernaan. Benar. Peneliti lain menduga kalau belatung ekor tikus ini hidup melalui miasis rektal yang bisa terjadi pada manusia yang hidup di lingkungan jorok, seperti lingkungan di mana manusia sering berak sembarangan. Lalat akan tertarik pada tai dan mereka dapat menyimpan telurnya di dekat atau di dalam bool kalian. Aku suka bergoyang mama muda. Hentikan. Dan saat menetas, belatung itu pun merayap ke rektum untuk bertahan hidup dengan memakan tai di sana. Dan ekor belatung inilah yang menyebabkan pruritus ani atau bool gatal, guys. Selain dapat menjangkit manusia, miasis juga dapat menjangkit hewan. Apabila hewan ternak terinfeksi miasis dari belatung ekor tikus ini, hewan tersebut akan jadi mudah sakit. Karena larva lalat ini akan memakan jaringan tubuh hewan ternak dari dalam. Nah, itu tadi sekilas dari dampak buruknya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau hewan ini dapat membantu petani dalam melakukan penyerbukan bunga. Namun, selain itu, hewan ini juga sangat bermanfaat untuk kalian yang suka mancing, guys. Dipercaya bahwa belatung ekor tikus ini merupakan umpan yang bagus untuk mancing dan mampu memikat ikan yang sulit ditangkap. Nah, bagaimana, guys? Apakah rasa penasaran kalian sudah terjawab? Sekian dari video ini. Jika kalian suka, tekan tombol like. Jika kalian tidak suka, tekan tombol subscribe. Oke, sampai ketemu kalau kita masih hidup. Pensi di conoscere